Selamat siang, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Hari ini saya mau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada LQ dari para korban KSP Sejahtera Bersama ya. Diketahui KSP Sejahtera Bersama ini sudah gagal bayar kurang lebih 2 tahun yang lalu dan sudah banyak korban yang melapor nih ya ke ke Polda Jawa Barat, dan ada yang lapor ke Mabes Polri juga, dan berkasnya itu semua dilimpahkan ke Polda Jawa Barat ya. Jadi dibuat satu pintu di Polda Jawa Barat. Nah, walaupun sudah naik sidik, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Ini sangat disayangkan ya. Nah, tapi saya bukan mau membahas tentang proses penyidikan. Yang saya mau membahas di sini adalah pertanyaan yang diberikan kepada para korban, karena mereka hari ini menerima sebuah surat ya, surat keputusan. Ini judulnya mekanisme pembayaran nih. Jadi dibilang bahwa anggota-anggota itu, korban-korban KSPSB ini hanya bisa dibayar, hanya akan dibayar, dibilang di sini ya, pembayaran kewajiban KSPSB terhadap anggotanya baru dapat dilaksanakan oleh KSP FIM jika anggota KSPSB tersebut terlebih dahulu mendaftarkan diri menjadi anggota KSP FIM di sini ya. Diminta agar yang memiliki simpanan segera mendaftar, dibilang di sini ya, baik melalui kantor pelayanan KSP FIM maupun online nih di sini ya, dikasih URL-nya. Anggota yang mendaftar dibilang tetap tercatat sebagai anggota KSPSB katanya. Pendaftaran keanggotaan FIM menjadi syarat pembayaran simpanan. Pembayaran kewajiban anggota KSPSB yang telah menjadi anggota KSP FIM akan dilaksanakan mulai bulan Juni. Ini dibilang selambat-lambatnya Agustus, dibilang di sini. Surat keputusan ini berlaku sejak 9 Mei 2022. Jika kemudian ada terdapat kekeliruan bla bla bla. Jadi ini teman-teman ya. Bagi yang bingung nih, ini surat apa? Jadi yang namanya koperasi gagal bayar seperti sebelumnya Koperasi Indosuria yang saya tangani ya. Mereka punya tim hukum, mereka punya konsultan-konsultan yang melakukan manuver. Ya, bagaimana cara untuk menghindari untuk nggak bayar, dan bagaimana cara untuk menghindari supaya nggak bisa digugat atau nggak bisa dituntut secara pidana ya. Jadi kalau kita lihat dulu sejarahnya Koperasi Indosuria, dia bikin garantor ya, yang namanya PT Sun Capital ya. Jadi seolah-olah nih jangan takut. Kalau Indosuria gagal bayar, gua Sun Capital yang bayar di situ kan, dibilangnya seperti itu. Ini hal yang sama nih. Jadi seolah-olah nih PT FIM ini nanti dia akan membayarkan kewajiban bahwa sudah ada MOU perjanjian ya, di mana sudah ada yang dibilang di sini adalah pengambil alihan kewajiban. Jadi seolah-olah hutangnya itu sudah diambil alih nih, mungkin udah jual beli atau cesi. Ya, jadi hutangnya KSPSB ini dilimpahkan kepada koperasi lainnya di sini ya. Jadi kalau saya melihat di sini ya, saya melihat beberapa kejanggalan teman-teman ya. Ini kalau ditanyakan opini hukum saya punya sebagai kuasa hukum dari korban-korban KSP Sejahtera Bersama ya. Jadi kita ini juga megang puluhan korban KSPSB yang sudah memberikan kuasa kepada LQ. Mereka bertanya. Jadi kepada para klien dan para korban KSPSB mau menanyakan pendapat hukum saya. Satu ya, ini adalah jebakan Batman. Kenapa jebakan Batman? Tidak akan ada perusahaan ya yang secara logika tahu punya ada perusahaan lain yang hutangnya banyak dan nggak mampu bayar hutang, mau ngambil gitu ya. Hanya orang tolol, orang bego, orang gila ya yang tahu nih, misalnya saya Bank BCA ya, atau saya perusahaan Sinarmas, PT Sinarmas Group ya. Ada perusahaan nih koperasi gagal bayar, nggak bisa bayar hutangnya, udah diajukan PKPU untuk biar supaya pengajuan kepailitan, terus diambil di situ, udah hutang lu gua aja yang bayar deh. Kan aneh di situ, ya kan? Itu satu yang wajib diwaspadai. Dua yang wajib diwaspadai di sini, ya kan? Dia menambahkan kalimat-kalimat ya, yang dimana di sini seolah-olah kalau tidak daftar ke FIM ya, ke perusahaan yang baru ini, maka tidak akan sah ya. Saya manage untuk ngambil profil perusahaannya nih. Siapa sih? Dia bilang kan, dibilang di sini ya, ada koperasi
ada koperasi simpan pinjam Fadila Insan Mandiri, dan ada juga PT-nya Fadila Insan Mandiri. Ya, saya manage untuk ngambil nih company profile-nya ya dari Fadila Insan Mandiri, teman-teman. Ini Fadila Insan Mandiri ini baru didirikan 15 Mei 2020. Padahal kita tahu mulai gagal bayar awal 2020. Jadi Januari Februari itu sudah mulai gagal bayar tuh, Januari Februari 2020. Koperasi Sejahtera Bersama sudah gagal bayar. 4 bulan kemudian ujuk ada yang bikin perusahaan ini ya. Jadi perusahaan ini perusahaan baru, teman-teman. Baru dibikin. Ya, itu nomor 1. Ya, kalau perusahaannya yang beli itu yang menjamin adalah misalnya grupnya BCA ya atau BUMN, wah saya percaya, oh udah dia mau bayar, kita seneng di sini. Yang mau bayar perusahaan kagak ada nama, kagak ada yang kenal sebelumnya. Karena kenapa? Ya gimana ada yang kenal, baru didirikan 2020. Ya, baru juga setahun lebih teman-teman didirikan. Jadi kan otomatis di sini menimbulkan lagi tanda tanya buat kita. Didirikan untuk apa nih? Kok baru di situ ya? Itu satu, teman-teman ya. Kedua, kita lihat di sini ya, tidak terlepas dari modal permodalan. Coba kita lihat modalnya ya. PT ini, teman-teman. Kalau kita lihat PT ini permodalannya 1 miliar, teman-teman. 1 miliar. Ya. Modal dia cuma 1 miliar. Sedangkan koperasi gagal bayar KSPSB itu triliunan. Lah lalu di perusahaan ini mau bayar pakai opo? Mau bayar pakai apa? Mau bayar pakai apa? Orang modal setorannya cuma 1 miliar. Ya. Ini yang saya pull ini sangat mengecewakan gitu ya. Jadi udah kelihatan jelas di sini KSPSB ini tidak punya itikat baik. Ya, kalau ada MOU antara dia dengan Fadila Insan Mandiri di sini, ini perlu dimasukin nih. Nanti saya sebagai kuasa hukum akan menulis surat ke Polda Jawa Barat. Saya akan masukin ini. Ini sebagai salah satu bentuk tipu daya. Ya, jadi supaya apa? Supaya unsur penipuan itu makin terasa. Bagaimana sebuah perusahaan yang baru 1 tahun mau beli, dia beli utang yang udah triliunan. Lu beli pakai apa? Ini kan aneh. Ya, PPATK mestinya lihat ini. Kementerian Koperasi kalian, institusi pemerintah, mestinya jaga masyarakat. Ya, Indosuria sudah merugikan 37 triliun. Ya. Sekarang KSPSB ini merugikan ya, ini triliunan juga nih. Informasinya juga belasan triliun. Kalian jaga dong masyarakat. Kerja kamu apa, Pak Teten Mas Duki di situ ya, sebagai Kementerian Koperasi. Yang kayak begini-begini nih, apalagi ada koperasi FIM, selidiki. Punya nggak dia kemampuan untuk beli utang? Kalau nggak punya kemampuan, segel segera. Ya, jangan jadi penipuan baru. Saya ini sangat kecewa ya dengan institusi pemerintah. Sangat kecewa. Kenapa? Selain tidak ada sama sekali ya hati nurani untuk melindungi masyarakat. Kalian itu kerjanya ngapain digaji sama rakyat? Jangan makan uang buta, tau nggak? Ya, saya bilang gitu loh. Saya melihat kayak begini. Ini salah satu bentuk bukti tidak adanya itikat baik. Jadi saya berikan informasi, saya berikan himbauan kepada seluruh klien LQ Indonesia Law Firm ya, yang menjadi korban KSPSB. Jangan isi form ini. Jangan disetujui. Ini jebakan Batman. Ini jebakan Batman, teman-teman. Ya, apalagi dia bilang di sini kan, disuruh mendaftar menjadi syarat pembayaran simpanan anggota KSPSB, dia bilang. Kan lucu. Harus daftar dulu. Jadi dibilang pembayaran KSPSB yang telah menjadi anggota FIM akan dilaksanakan bulan Juni. Nggak ada itu aturan. Saya misalnya, ya, anggota koperasi KSPSB. Lalu saya taruh uang misalnya 1 miliar di KSPSB, itu saya nggak bisa bayar.
Terus KSPSB bilang, gue akan bayar kalau lu jadi anggota koperasi lain. Itu aja udah ngawur teman-teman. Kagak ada itu. Gak boleh bikin persyaratan baru di situ. Itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalau teman-teman lihat di Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 huruf G, di situ dijelaskan. Ya, di dalam perjanjian klausul baku itu dilarang. Tidak boleh memasukkan klausul baru. Memaksakan, ini memaksakan, mewajibkan seseorang harus melakukan sesuatu, kehilangan haknya ini ya. Ini sudah pelanggaran perlindungan konsumen ini. Dan ini ancamannya diatur di pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu 5 tahun penjara lagi. Jadi sebenarnya PT Fadila Insan Mandiri ini dan koperasi ini kalau mau dipidanakan bisa di situ ya. Jadi teman-teman di sini Kementerian Koperasi, kalau kalian mendengar ya, stoplah menjadi orang dungu. Ya, kalian punya banyak ahli, lindungi masyarakat. Tugas kalian itu sebagai Kementerian Koperasi mengawasi pergerakan koperasi. Kalian bilang selalu melakukan diskusi toh dengan KSPSB. Bagaimana bisa ada gerakan kayak begini ya tanpa informasi dari kalian, dari Kementerian Koperasi? Tugas lu ngapain aja? Lu digaji buat apa? Itu pertanyaan saya Kementerian Koperasi. Ya. Saya sangat kecewa dengan menteri-menteri Presiden Jokowi. Ya, saya sangat kecewa sama pejabat-pejabat di Kementerian Jokowi saat ini ya. Saya salut dengan Presiden Jokowi, tapi anak buahnya itu banyak yang tidak kompeten. Banyak yang oknum di situ. Hari ini saya kritik tentang Kementerian Koperasi. Ya, gara-gara kalian sudah berapa banyak koperasi hancur. Lu belajar dong. Ya, Kementerian Koperasi belajar. Kuda nggak bakal jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Lu tuh manusia. Sebelum Koperasi Indosuria sudah ada Koperasi Milenium bobol. Koperasi Milenium itu triliunan, ya. Itu ada tersangkanya namanya Lim Eng-ji. Saya juga yang laporin Alvin Lim. Di sidang, divonis bersalah, di penjara. Kementerian Koperasi ngapain? Kagak ngapa-ngapain. Lalu sekarang ada Koperasi Indosuria di situ. Ya, yang dimana Kementerian Koperasi pun sama, tidak melakukan apa-apa. Nggak ada yang berarti. Pencegahan tidak ada, penindakan nggak ada. Ya. Sekarang setelah Koperasi Indosuria muncul lagi Koperasi KSP Sejahtera Bersama. Dan saya dengar banyak koperasi-koperasi lain. Ya, ada namanya Koperasi ATM di situ. Ya, koperasi di Probolinggo. Saya banyak dapat WA. Ya, banyak koperasi-koperasi ini gagal bayar. Kementerian Koperasi malu dong lu. Ya malu, punya rasa malu. Kasihan masyarakat. Namanya koperasi itu untuk mensejahterakan. Bukan dijadikan alat ini untuk merusak. Lu udah tahu ada koperasi yang kagak bener, lu diemin. Ya kan? Kemarin saya bacain P19-nya Koperasi Indosuria. Mereka itu sudah gagal bayar. Kalian ini ngawasin bagaimana? Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk kalau dalam pengawasan kalian tiba-tiba gagal bayar. Jadi teman-teman, para korban Koperasi Sejahtera Bersama, jangan ikutin skema ini. Ini jebakan Batman. Cesi ini ketika dilakukan, ketika hutang itu berpindah dari KSPSB ke PT FIM, maka Anda melepaskan tanggung jawab dan resiko dari PT KSPSB, dari Koperasi KSPSB ke PT FIM yang baru di sini. Ya, yang dimana orangnya pun juga kagak jelas ini, teman-teman. Ya, kenapa saya bilang kagak jelas? Nih kalau saya bacakan nih, pemilik awal. Ini PT FIM, pemilik awal nih di sini ya. Ini komisarisnya pemilik 950 lembar saham. Namanya Muhammad Yaskur, dibilang di sini. Jalan Tanah Tinggi nomor 4. Ya, direktur Ian Hadiana di sini ya.
Direktur ya, alamatnya aja Kampung Caringin Jami. Bukan saya merendahkan orang kampung. Tapi kalau rumahnya aja ada di kampung, teman-teman. Ya kan, sulit untuk dia mempunyai uang banyak. Apalagi di sini saham dia cuma 50 juta. 50 juta sahamnya. Ya, jadi teman-teman, jangan mudah percaya kalau ada manuver-manuver di situ ya. Jangan langsung buru-buru, gue mau dibayar. Oleh, ya kan ada koperasi baru, mau bayar utang saya. Aduh, tolonglah orang Indonesia ya, korban-korban. Kalian itu sudah kena sekali. Ya, saya kasihan sama kalian, jangan sampai kalian kena 2 kali. Makanya saya bikin video ini. Ya, untuk memperingatkan kalian, untuk memperingatkan, menghimbau teman-teman, menghimbau masyarakat. Saya nggak mau kalian kena kedua kali di sini, ya. Karena ini hal yang sama dengan Sun Internasional. Juga Sun juga kagak bisa bayar kok. Di situ hal yang sama. Ini PT FIM ini nggak akan mampu bayar triliunan. Modal setornya aja cuma 1 miliar. Oke? Modal 1 miliar, gimana mau selesain 8 triliun? Nggak mungkin. Teman-teman ya. Jadi jangan buru-buru dapat sesuatu di sini langsung isi, ya. Terutama yang paling penting, biliet kalian jangan pernah diserahkan, ya. Jangan pernah diserahkan di sini. Oke, jadi dengan bukti baru ini kami akan serahkan ke Polda Jabar. Saya minta agar Polda Jabar melaksanakan tugasnya. Segera tetapkan para pengurus, ya, dan yang terlibat di Koperasi Sejahtera Bersama menjadi tersangka. Jangan alasan-alasan nunggu semua laporan polisi. Kalau lu nunggu semua laporan polisi ribuan orang, itu bertahun-tahun nggak akan selesai, Pak. Nanti bulu daluarsa, Pak Polisi, ya. Jadi tolong Pak Polisi, di sini ya, saya minta tolong, laksanakan tugas kalian dengan baik. Ya, saya akan bikin surat di sini kepada KSPSB untuk segera diekspedite di situ ya. Jadi saya akan menyurati ke Karawasidik dan Kadif Propam, saya akan mengambil jalur alternatif sesuai yang diinginkan oleh kepolisian. Biar nanti kepolisian, Kadif Propam dan Karawasidik yang melakukan pemeriksaan terhadap kalian di situ ya, terhadap Polda Jabar. Ya. Jadi supaya kinerja polisi bisa dihormati oleh masyarakat. Saya ingin polisi, institusi polisi menjadi aparat penegak hukum yang baik, yang dicintai masyarakat situ ya. Jadi saya minta teman-teman korban Koperasi Sejahtera Bersama, abaikan. Jangan ada yang tanda tangan, jangan ada yang serahkan biliet, jangan ada yang isi form ini. Abaikan saja di situ ya. Abaikan. Anggap aja nggak ada angin lalu. Karena kenapa? Hal seperti ini tidak bisa mengikat sepihak. Jadi kalian harus setuju. Makanya itulah mereka ya, mereka itu memancing korban untuk supaya ngisi form ini. Jadi kalau ngisi dianggap sudah setuju memberikan data, dianggap setuju, tanda tangan di situ, wah repot nanti teman-teman ya. Repot. Di situ berarti kalian menyetujui mengalihkan kewajiban itu ke PT baru. Ya, yang dimana nih orang yang tinggal di kampung ini nih ya kemungkinan bemper. Jadi jangan heran kayak contoh kemarin DNA Pro dan lain-lain ada direkturnya, komisarisnya ternyata tukang ojek di situ ya. Jadi kan aneh. Aneh, ngumpulin belasan triliun tapi tukang ojek. Kalau punya belasan triliun masa masih ngojek? Itu udahlah, itu di situ teman-teman, ini adalah modus. Ya, dugaan saya ini, opini hukum saya adalah ini modus, di mana mereka mau mengalihkan ya tanggung jawab ini ke bemper, teman-teman, ke bemper. Tahu bemper? Orang yang ya udah, gue rela di penjara, nanti paling masuk penjara dibayar tuh dia sama oknum. Udah lu nanti masuk deh ya, gue kasih nih misalnya 1 M buat lu deh, 1 miliar. Kan gue gemplang 10 triliun kata dia kan. Udah masuk dia di situ. Jadi yang kena ini mengalihkan tanggung jawab. Jangan kita mau dialihkan tanggung jawab itu. Tanggung jawab itu tetap di KSPSB, teman-teman ya. Oke, terakhir Kementerian Koperasi di sini ya, saya mengimbau kepada masyarakat ya untuk berhati-hati dengan segala jenis instrumen dan segala yang ditawarkan oleh koperasi ya. Koperasi itu didirikan, dibangun dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.
Tetapi sekarang ini instrumen koperasi itu dijadikan alat untuk mencuri, merampok, dan menyengsarakan masyarakat. Untuk menipu kalian. Ya, jadi jangan mudah percaya sama koperasi, teman-teman, di Indonesia saat ini. Kenapa? Kenapa saya bilang jangan percaya sama koperasi? Karena pengawasnya Kementerian Koperasinya brengsek. Kenapa saya bilang brengsek? Karena sudah banyak koperasi-koperasi ini yang gagal bayar. Yang kejaksaan aja bilang di sini, ya kan, ada oknum koperasi Kemenkop ini yang pasti terlibat. Dan itu harusnya diseret itu semuanya. Ya. Karena pembiaran terhadap sebuah kejadian kayak gini, tindak pidana, ya kan, merupakan pidana. Itu pasal 421 ada itu. Ya, penyalahgunaan wewenang. Jadi saya harap di sini ya Kementerian Koperasi bangun dari tidur kalian. Stop makan gaji buta, ya. Mulai bekerja untuk masyarakat. Ya, membuat saya senewan soalnya kayak begini. Kenapa? Kalian ini menciptakan korban-korban baru. Kalian ini ngerusak. Ya. Jadi saya bilang banyak pejabat-pejabat di bawah kementerian, di bawah pemerintahan Jokowi ini yang nggak benar. Nanti akan saya bongkar satu persatu, teman-teman. Hari ini saya sentuh sedikit tentang Kementerian Koperasi, ya. Besok saya akan sentuh tentang pejabat-pejabat lain, teman-teman. Biar teman-teman tahu betapa busuknya dan bobroknya, ya kan? Betapa bobroknya oknum-oknum aparat, teman-teman. Oknum-oknum pejabat di pemerintahan Presiden Jokowi. Bukan institusinya yang bobrok, tetapi oknumnya yang brengsek di situ. Banyak oknum. Ini juga pasti Kementerian Koperasi pasti ada oknum. Ya. Kalau nggak ada oknum, nggak mungkin nih koperasi Fadila Insan Mandiri ini bisa didirikan, teman-teman, ya. Semudah itu bikin koperasi, gila di Indonesia, ya. Habis itu himpun dana masyarakat bawa kabur. Sadis, teman-teman, sadis, ya. Jadi di sini, teman-teman, ya, saya cuma mau kasih tahu. Dan yang aneh nih, yang namanya orang bikin PT itu seharusnya jelas. PT itu untuk apa? Misalnya perusahaannya, misalnya dan itu satu, misalnya kayak saya bikin law firm ya tentang konsultasi hukum. Coba kita lihat nih PT Fadila Mandiri, ya. Maksud dan tujuannya satu, gedung tempat tinggal, konstruksi. Oh, konstruksi gedung. Oke. Konstruksi kita masih tahu. Konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung perbelanjaan. Oke. Masih masuk lah, ya. Konstruksi gedung pendidikan, konstruksi jalan raya masih masuk, teman-teman. Nah, yang kedua di sini perdagangan besar mobil baru. Dealer mobil nih. Dagang besar mobil baru. Kalau sekarang lu konstruksi gedung tempat tinggal jadi developer, buat apa lu bikin PT juga untuk jual mobil baru? Terus di sini bawahnya lagi reparasi mobil, makin ngawur lagi servis. Perdagangan besar sepeda motor. Habis itu perdagangan besar buah-buahan. Di sini masuk lagi perdagangan besar sayuran. Pedagang besar sapi olahan, pedagang tekstil, pedagang besar. Ini perusahaan apa? Perusahaan apa ini? Nggak jelas. Jadi ini perusahaan waktu didirikan pun, pendirinya ini nggak jelas mau ngapain bisnisnya. Itu saya bisa pastikan. Cukupkah dengan modal 1 miliar bikin dealership mobil baru? Cukupkah dengan modal 1 miliar bikin gedung perbelanjaan? Bisa nggak dengan modal 1 miliar bikin gedung perbelanjaan? Ya, jadi ini teman-teman, ini salah satu contoh, ya kan? Contoh perusahaan yang didirikan ini kagak ada tujuannya nih. Odong-odong nih teman-teman. Odong-odong. Ya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk berhati-hati. Ya, sebagai kuasa hukum dari para korban KSP Sejahtera Bersama, saya memperingatkan, ya. Saya memperingatkan terhadap apa yang terjadi di sini. Saya memberikan edukasi dan saya berikan himbauan supaya kalian, masyarakat, terutama korban KSPSB tidak jatuh di dalam jebakan Batman. Oke? Terima kasih teman-teman yang sudah setia kepada LQ Indonesia Law Firm. Informasi yang saya berikan sangat penting, tolong dibantu sebarkan. Karena kenapa? Siapa tahu teman Anda, keluarga Anda, saudara Anda juga menjadi korban dari KSPS Sejahtera Bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Salam cerdas hukum.